Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas geografi bersama Bu Desi. Pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan tentang persebaran flora fauna di dunia dan di Indonesia, ya. Mari siapkan catatanmu supaya nanti ketika diterangkan kamu masih bisa mengingat dan mencatatnya, ya. Jika ada pertanyaan, jika ada yang membingungkan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, siap untuk belajar? Mari kita ke ruang kelas. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik bioma, persebaran flora dan fauna dunia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas persebaran flora fauna Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna tersebut. Oke, siap kita untuk mulai? Ternyata fauna di Indonesia itu tidak seluruhnya sama. Ya, ada di beberapa tempat ada fauna tertentu dan di tempat lain tidak ada. Itu kalau kita kembali ke pembelajaran waktu kelas 10, itu adalah prinsip persebaran. Ya. Jadi ada beberapa tempat yang faunanya sama, ada beberapa tempat yang faunanya berbeda-beda, ya. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa fauna di Indonesia itu jenisnya terbagi ke 3 kelompok, ya. Persebarannya terjadi ke 3 kelompok, yaitu kelompok pertama fauna Indonesia bagian barat dibatasi oleh garis Wallacea, dengan fauna Indonesia bagian tengah dibatasi dengan garis Weber, dengan fauna Indonesia bagian timur. Jadi ada 3 kelompok sebaran fauna yang berbeda-beda. Maksudnya apa? Ya, fauna yang ada di bagian barat tidak ditemukan di bagian tengah atau tidak ada di bagian timur, begitupun sebaliknya. Ya. Siapa yang menyadari bahwa fauna Indonesia itu sebarannya tidak sama dan tidak merata? Mereka lah yang di awal abad ke-20, yaitu ahli-ahli botani, ahli zoologi atau ahli biogeografi yang melakukan pengamatan di seluruh wilayah Nusantara. Ya, pertama ada ahli biogeografi yang dikenal dengan nama Alfred Russel Wallace. Beliau berasal dari Jerman, sama dengan Max William Karl Weber, sama-sama dari Jerman. Mereka melakukan ekspedisi di seluruh Indonesia atau Nusantara ketika itu, dan mereka mendapatkan kesimpulan bahwa fauna Indonesia itu persebarannya terbagi atas 3 tipe, yaitu tipe Indonesia bagian barat, tipe Indonesia bagian tengah, dan tipe Indonesia bagian timur. Makanya tadi bagian-bagian itu dibatasi dengan garis Walesi, ya. Walesi ini melakukan pengamatan di Indonesia bagian barat, sementara di bagian timur dilakukan oleh Max Weber, ya. Makanya garis tadi dikasih nama sesuai dengan ahli yang menemukan atau menentukannya. Ya, jadi nanti jangan heran apa itu garis Walesi, apa itu garis Weber. Ya, itu garis yang membatasi persebaran, ya, garis khayal bukan garis betulan, ya, garis khayal yang membatasi persebaran fauna di Indonesia. Nah, di Indonesia bagian barat, yaitu di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, Alfred Russel Wallace melihat dan menemukan bahwa terdapat fauna-fauna mamalia yang bertubuh besar, ya, seperti ini. Ada badak di Sumatera dan Jawa, ada bekantan di Kalimantan, ada siamang di Kalimantan dan Sumatera, ada orang utan di Kalimantan dan Sumatera, ada gajah di Sumatera dan Kalimantan, ada banteng juga di Kalimantan, di Jawa, Sumatera, ada harimau
juga di Sumatera, ada tapir juga di Sumatera, dan ada beruang madu atau beruang bulan ya. Ini ada putih di lehernya seperti bulan sabit, nah disebut beruang bulan. Ini yang ditemukan oleh Alfred Russel Wallace di dataran Sunda. Jadi Indonesia bagian barat itu disebutnya sebagai dataran Sunda ya. Di bagian tengah Indonesia yaitu meliputi Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Nah, terdapatlah fauna endemik, yaitu fauna daerah peralihan. Kenapa disebut endemik? Karena hanya terdapat di Indonesia, tidak ada di negara lain atau tempat lain. Nah, ini istimewanya ya. Jadi fauna khas Indonesia itu, yang endemik Indonesia itu ini dia. Pertama ada burung maleo, ya. Ada anoa. Nah, ini seperti sapi tetapi kecil sekali, kira-kira sebesar kambing, ya. Ada tarsius, ya, atau ada yang menyebutnya kera malam. Ini sangat kecil sekali, ya. Hanya kadang-kadang hanya sekepalan tangan, bahkan hanya sebesar jempol. Ya, dia hanya keluar atau tampak di waktu malam, makanya matanya besar. Ini ada babi rusa, seperti babi tetapi ada taringnya yang keluar ini. Nah, ini seperti tanduk rusa katanya, makanya disebut babi rusa. Ada yang paling istimewa yaitu komodo, bahkan hanya terdapat di Pulau Komodo dan sekitarnya di Nusa Tenggara. Nah, ini burung rangkong ya. Atau bahasa daerahnya disebut burung enggang. Ini juga terdapat di Sulawesi dan sebagian Kalimantan. Oke, ini fauna endemik Indonesia. Di sebelah timur Indonesia ada fauna jenisnya disebut fauna australis. Kenapa? Karena ada sebagian yang sama dengan di benua Australia. Apa itu? Contohnya adalah kanguru ya. Cuman kanguru di Papua itu lebih kecil ukurannya ya, maka mereka menyebutnya wallaby ya. Kemudian banyak jenis burung-burungan atau aves. Misalnya yang terkenal itu adalah cendrawasih, burung nuri, dan burung kasuari ya. Jadi fauna di Indonesia bagian timur kalau untuk jenis mamalia atau hewan menyusui nggak banyak ya. Itu pun kecil-kecil ya. Misalnya ada kuskus ya, nggak ada gambarnya di sini. Nah, ada wallaby juga, ini kecil ya, paling besar sepinggang orang dewasa ya. Sementara jenis unggasnya atau jenis avesnya sangat banyak. Oke. Kalau kamu memperhatikan sungguh-sungguh dan berpikir, mengapa fauna di Indonesia bahkan di dunia itu tidak terdapat di semua tempat ya, hanya tempat-tempat tertentu yang memiliki jenis-jenis fauna tertentu. Apa sebabnya ya? Persebaran fauna di dunia itu ya, flora dan fauna dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Nah, kalau di geografi kita pelajari, nanti kalau di biologi lain lagi ya, tapi prinsipnya adalah sama. Persebaran flora dan fauna itu dipengaruhi utama sekali oleh iklim. Ya, kenapa iklim mempengaruhi? Tentu suhu rendah dan suhu tinggi. Ya, curah hujan, kelembaban itu tentu mempengaruhi hewan apa yang cocok hidup di wilayah tersebut. Edafik. Ya, edafik itu berhubungan dengan keadaan tanah, baik fisiknya, apakah keras, apakah berpasir, kimiawinya, kandungan yang ada di dalam tanah. Dia akan menumbuhkan flora atau tanaman pohonan vegetasi yang berbeda-beda ya. Fisiografi atau fisiknya bumi
morfologinya, pegunungan kah, dataran rendah kah, padang pasir kah, atau ada sungai, ada laut, ada samudra, itu mempengaruhi juga hewan-hewan atau fauna yang ada di tempat tersebut. Oke. Nah, bisa jadi fisiografi atau keadaan permukaan bumi ini kelak akan menjadi barier atau pagar atau penghalang sehingga fauna dari satu wilayah tidak bisa menyebar ke wilayah lain. Oke, biotik. Ini hubungannya dengan makhluk hidup yang lain, ya. Misalnya, kenapa fauna tertentu ada di daerah ini? Oh, tentu saja karena ada vegetasi atau tumbuhan yang ada di situ yang menjadi makanannya, ya. Kenapa ada hewan tertentu hidup di wilayah ini? Karena ada tumbuhan tertentu yang menjadi makanannya. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar gurun pasir. Nah, perhatikan hewannya. Apa ada yang ganjil di situ? Ya, hewan-hewan ini tidak hidup di bioma atau di wilayah padang pasir. Kenapa? Sudah terpikir? Ya, mereka berbulu tebal, sedangkan padang pasir itu iklimnya, suhunya panas. Jadi sudah bisa kamu menyimpulkan bahwa iklim itu mempengaruhi hewan atau flora fauna yang hidup di lingkungannya. Ya, kalau misalnya daerah beriklim panas ya atau subtropis seperti ini, hewan-hewan yang hidup di sini tentu hewan-hewan yang tidak perlu berbulu tebal, ya. Nah, perhatikan. Ya, ini untuk hewan yang hidup di wilayah beriklim dingin. Oke. Nah, ini daerahnya tidak ditumbuhi oleh pohon-pohon atau oleh vegetasi tumbuhan yang bisa dimakan. Maka yang hidup di sini tentu hewan-hewan yang tidak memakan rumput, atau kalau perlu hewan yang memakan rumput tetapi yang tahan untuk puasa ya lama, misalnya unta itu ya. Nah, sedangkan hewan-hewan ini dia sangat tergantung kepada apa yang tumbuh di atas tanah ini. Jadi kalau tidak ada, maka dia tidak bisa bertahan hidup. Jadi kita amati gambar berikutnya, ya. Daerah rawa-rawa, bagaimana keadaan tanah atau edafiknya, ya. Nah, rawa-rawa tanah yang selalu digenangi oleh air, ya, bisa jadi ada di sekitaran bantaran sungai misalnya. Fauna flora yang hidup di situ juga tentu fauna flora yang cocok atau biasa dengan air atau habitatnya yang berhubungan dengan air atau yang senang dengan tanah yang lembab. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, ada unta. Unta tidak hidup di rawa-rawa, bukan? Karena dia tidak bisa berenang. Ada jerapah. Jerapah juga tidak hidup di rawa-rawa. Ada alpaka, ya. Alpaka juga tidak hidup di lingkungan berawa-rawa. Nah, mereka hidup di habitatnya masing-masing. Seperti unta hidup di daerah gurun pasir yang suhunya panas, ya. Seperti jerapah hanya terdapat di Afrika sebagai habitatnya, hidup di padang sabana atau semak-semak belukar seperti ini, semak belukar yang diseringi oleh pohon-pohon karena disitulah makanannya. Sedangkan alpaka hidup di padang stepa yang ada di pegunungan, ya, di daerah region atau zona neotropik, yaitu di Amerika Selatan. Nah, tidak cocok dengan lingkungan tanah atau habitat yang seperti di rawa-rawa. Ya, jadi sudah terbayang kenapa tidak semua hewan ada di tempat yang sama. Jadi mereka menempati tempat atau habitat yang berbeda. Perhatikan habitat pegunungan berikut ini, ya, terutama pegunungan yang dingin yang diliputi oleh es. Apakah fauna-fauna ini hidup di lingkungan yang seperti ini?
Tentu tidak, ya kan? Gajah tidak hidup di pegunungan, kuda Nil tidak hidup di pegunungan, termasuk beruang merah atau beruang grizzly, ya. Nah, kenapa tidak? Karena tubuh mereka besar. Kamu tidak bisa membayangkan bagaimana fauna berbadan besar ini akan mendaki gunung, ya. Nah, itulah sebabnya tadi morfologi fisiknya bumi itu mempengaruhi keberadaan atau persebaran fauna dan flora di dunia, ya. Nah, sudah terbayang? Nah, sudah logis? Sudah masuk di akal? Oke, masih ingat yang Ibu terangkan pada pertemuan sebelumnya? Ada region atau zona persebaran fauna di dunia, ada 6 ya. Ingat, yang dekat dengan kita yaitu zona atau region oriental. Di bawah kita ada Australian. Kemudian di Afrika ada Ethiopian. Di utara, Asia bagian utara dan Eropa ada zona Palearktik. Di Amerika bagian utara, Alaska dan Kanada itu ada zona Neoarktik. Di selatannya ada di Amerika Selatan, Meksiko, Venezuela, Uruguay, Paraguay dan teman-temannya ada zona neotropikal. Masih ingat fauna yang hidup di sana? Oke. Nah, kalau kamu masih bisa mengingat, di Ethiopian itu hidup gajah, zerafah, badak, kuda Nil, ya, cheetah, singa yang besar-besar. Oke. Di daerah neotropikal yang kecil-kecil, ya. Apa yang kecil-kecil? Misalnya kapibara, misalnya armadillo, misalnya alpaka, lama, ya, jaguar atau harimau dahan, ya. Di sini besar-besar, di sini kecil-kecil. Kenapa? Nah, itu dia, ada hubungannya dengan keadaan fisiologi atau fisik atau morfologinya permukaan bumi, ya. Maksudnya apa? Benua Afrika ini adalah, kalau disebut orang ini secara sejarah, ini adalah benua lama di mana fisik permukaan buminya sudah sangat familiar, sudah sangat datar, ya. Walaupun ada pegunungan tetapi boleh dibilang ini hampir sama. Maka fauna yang hidup di sini juga karena tempatnya luas bisa bertumbuh besar. Sedangkan di sini ini termasuk benua baru. Ya, apa baru muncul? Ya, tidak juga. Ya, di sini keadaan alamnya banyak rawa-rawa. Jadi di sini pegunungan, di sini rawa-rawa. Sebagian besar ada stepa dan ada sabananya juga. Ya, tetapi fauna di sini kecil-kecil. Lebih banyak jenis burungnya, ya. Kenapa lebih banyak jenis burung? Ya itu tadi, sebagian besarnya, ingat Sungai Amazon di sini, hutan Amazon di sini itu adalah habitat yang paling cocok untuk burung-burung, ya, burung-burung terbang dan hinggap di pohon. Sedangkan di Afrika ini jenis burungnya sedikit. Ya, kalaupun ada jenis burung besar-besar yang tidak bisa terbang. Ya, kenapa? Itu tadi, ya, sebagian wilayahnya itu berupa tanah dataran, pasir, ya, jarang pohon-pohonan sehingga jenis burung juga kurang di sini. Kita perhatikan di utara ada Neoarktik dan Paleoarktik. Ya, pada pertemuan sebelumnya Ibu meminta kamu memperhatikan adakah hewan yang sama di sini. Sebagian besarnya sama, ya. Kalau di Neoarktik di Amerika bagian utara ada karibo, ada rusa yang besar itu, ya. Di Palearktik juga ada karibo. Kalau di Neoarktik ada beruang kutub, di Palearktik juga ada, ya.
Loh, kenapa bisa sama? Kenapa bisa ada? Nah, kita kembali ke sejarah geologi atau terbentuknya permukaan bumi itu seperti apa. Dulu wilayah Amerika Utara dan Eropa ini dengan Asia di sini ya, itu pernah bersatu. Maka tidak heran beberapa jenis hewannya juga hampir sama, ya. Nah, selebihnya adalah samudra. Nah, di samudra ini hampir tidak ada batasan, ya. Apa yang terdapat di samudra Indonesia di sini atau di samudra Pasifik sama jenis ikannya atau jenis mamalianya. Misalnya paus, lumba-lumba terdapat hampir di seluruh laut dan samudra. Kenapa? Di laut dan samudra tidak ada gunung-gunung yang menghalangi persebaran fauna tadi. Paling-paling yang menghalanginya apa? Suhu, ya, di utara atau di selatan itu dingin. Di dekat Katulistiwa, daerah subtropis di sini hangat. Maka ada ikan-ikan jenis air hangat dan ada ikan-ikan jenis air dingin. Ya, satu lagi, misalnya ada di utara ini beruang kutub. Ya, di selatan walaupun sama-sama es tidak ada beruang kutub, yang adanya penguin. Ya. Kenapa bisa beda? Ya itu tadi, penguin tidak tersebar ke utara dan beruang kutub tidak tersebar ke selatan. Apa sebab? Karena ada barrier, ada penghalang. Ya, tidak mungkin penguin itu walaupun dia jago berenang, dia akan berenang sampai ke utara karena dia akan melewati samudra yang suhunya hangat atau suhunya panas yang tidak cocok dengan habitatnya selama ini. Oke, sampai di situ cukup jelas. Nah, bagaimana dengan tayangan tadi? Kamu sudah memperhatikan? Nah, kalau kamu memperhatikan mungkin ya ada yang terlewatkan atau ada yang tidak dijelaskan. Misalnya ini kan judulnya persebaran flora dan fauna. Dari pertama tadi kok tidak dijelaskan tentang floranya. Ya, sengaja Ibu tidak menjelaskan tentang flora karena itu sangat detail sekali. Kalau kamu ingin yang lebih jelas, silahkan dibaca buku paketnya atau silahkan browsing tentang flora yang ada di Indonesia. Ibu hanya menjelaskan secara gamblang atau secara garis besar, terutama untuk fauna saja. Ya, kenapa? Karena kita dibatasi oleh waktu, sehingga video ini tidak bisa durasinya panjang-panjang. Karena kalau panjang nanti menguploadnya berat dan kamunya juga bosan. Nah, Ibu udah capek merekamkan, membuatkan, kamu nggak nonton. Oke? Nah, setelah kamu perhatikan, silahkan dikerjakan tugasnya. Kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bertemu lagi kita di pertemuan berikutnya.